Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Nasia di sini dalam program KBM. Kita belajar mandiri. Apa kabar Jinus hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Adik-adik, sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang mengolah data dan menyajikan data yang berada di level J2. Simak video ini hingga selesai ya. Yuk kita langsung saja. Nah, poin yang dipelajari pada pembahasan ini yaitu ada yang pertama mengolah data, kemudian yang kedua menyajikan data, dan yang terakhir kita akan membahas latihan soal. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama ya, yaitu mengolah data. Dalam mengolah data ada 3 bagian yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu ada MEAN. MEAN itu nilai rata-rata keseluruhan data dengan rumus jumlah data per banyak data. Kemudian poin yang kedua yaitu modus. Nah, modus ini merupakan nilai yang paling sering muncul di dalam data tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada median. Median itu adalah nilai tengah, diperoleh dengan cara mengurutkan nilai-nilai yang ada dari yang terkecil hingga terbesar. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini kakak punya contoh soal yaitu berikut ini adalah data berat badan siswa kelas 4 yaitu 29, 30, 28, 31, 30, 29, 27, 29, 31, 30. Nah, di sini tentukan MEAN, modus, dan median dari data tersebut. Kita selesaikan bersama ya. Nah, terlebih dahulu kita jumlahkan semua data yang ada di soal, yaitu kita jumlahkan. Maka diperoleh hasil di sini 293. Kemudian banyaknya data yaitu ada 10 ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita cari MEAN. MEAN itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Maka sama dengan 293 ya, dibagi 10. Maka sama dengan 29,3. Jadi MEAN dari data tersebut yaitu 29,3. Nah, selanjutnya kita cari modus. Modus tadi yaitu data yang sering muncul. Maka modus dari data tersebut kita urutkan terlebih dahulu ya. Nah, berat 27 itu ada 1 anak. Kemudian 28 ada 1, 29 ada 3, dan 30 ada 4, 31 ada 1. Maka data yang sering muncul yaitu 30 karena banyaknya yaitu ada 4. Nah, sekarang kita cari median. Median kita urutkan dari angka yang terkecil ya. Diperoleh 27, 28, 29, 29-nya 3 kali ya, kemudian 30-nya 4 kali, dan 31. Nah, karena median itu nilai tengah ya, nilai tengah dari 10 ya, 10 data, maka kita peroleh nilai tengahnya ada 29 dan 30. Maka 29 ini dijumlahkan dengan 30 kemudian dibagi 2 sama dengan
29,5. Jadi median dari data tersebut yaitu 29,5. Begitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas menyajikan data. Nah, dalam menyajikan data itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada tabel, diagram batang, kemudian ada diagram garis, dan yang keempat yaitu diagram lingkaran. Kita pelajari menyajikan data yang pertama yaitu menggunakan tabel ya. Nah, di sini kakak punya soal. Data nilai tes praktikum sains kelas 4 adalah sebagai berikut. Nilai 6 itu diperoleh 8 anak. 7 anak mendapatkan nilai 7, nilai 8 ada 10 anak, dan nilai 9 diperoleh 5 anak. Nah, dari data ini kita sajikan dalam bentuk tabel. Maka diperoleh, nah, nilai itu ada berapa aja di data tersebut, yaitu ada nilai 6, nilai 7, nilai 8, dan nilai 9 ya. Maka pada kolom nilai kita isikan 6, 7, 8, 9. Kemudian jumlah siswanya kita lihat, nilai 6 itu yang mendapatkan ada 8 anak. Maka kita tulis 8 ini di jumlah siswa. Kemudian 7 anak mendapatkan nilai 7. Jadi 7 anak mendapatkan nilai 7. Berarti nilai 7 itu ada 7 anak. Kemudian nilai 8 ada 10 anak. Nilai 8 ada 10 anak. Dan nilai 9 diperoleh 5 anak. Nah, jadi bentuk tabelnya seperti ini. Kemudian kita jumlah keseluruhan siswa yang ada di kelas 4. Yaitu 8 ditambah 7 tambah 10 tambah 5 ada 30. Jadi dalam menyajikan tabel seperti ini. Mudah ya adik-adik. Nah, kita lanjut yaitu diagram batang. Diagram batang dari data tadi ya, yaitu data nilai tes praktikum sains kelas 4. Nah, data tabelnya seperti ini. Kita buat diagram batang. Maka diagram batangnya yaitu kita gambar garis vertikal dengan horizontal terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini yaitu kita tuliskan nilai siswa ya, yang garis horizontal itu tempat nilai siswa. Kemudian garis yang vertikal itu kita tuliskan jumlah siswa. Maka di sini karena jumlah siswanya itu ada 8, 7, 10, 5. Nah, kita berikan angka 3, 5, 7, 9. Atau boleh kita tulis dari angka 1, 2 sampai dan seterusnya, begitu ya. Nah, untuk memperkecil gambar, jadi sini kakak tulis 3, 5, 7, 9. Nah, di sini nilai siswa. Nilai siswa di sini yang pertama itu 6. Banyaknya ada 8. Nah, 8 kita posisikan di sini ya, karena di sini 7, 8, 9 begitu ya. Di tengah-tengah berarti angka 8. Nah, kita tarik garis horizontal ya. Kemudian, nah, kita gambarkan diagram batangnya. Angka 6 menuju ke 8. Kemudian nilai 7. Nilai 7 di sini ada 7. Maka kita tarik garis horizontal. Nah, seperti ini ya. Kemudian, nah, gambarkan diagram batangnya. Sama untuk yang nilai 8 dan 9. Itu ya adik-adik. Mudah ya. Nah, ini merupakan bentuk menyajikan data dalam diagram batang. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita diagram garis. Diagram garis tetap dari data yang tadi ya. Data nilai tes praktikum sains kelas 4. Nah, datanya tetap ya, seperti yang tadi. Nah, untuk diagram garis ini hampir sama dengan diagram batang. Bedanya dia di penggambaran garisnya.
Nah, seperti ini ya. 6 itu di 8. Kita tarik garis. Kemudian 7 itu ada 7 siswa, kemudian 8 itu ada 10 siswa, dan yang 9 itu ada 5 siswa. Nah, di sini kan ada titik-titik potong dari garis yang kita sudah tarik. Nah, itu ditarik garis seperti ini ya. Nah, kita menghubungkan titik potong dari 6 dan 8, 7, 8, 10, dan 9, 5. Kita tarik garis ya. Nah, maka seperti inilah diagram garis dari data nilai tes praktikum. Nah, lanjut ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran tetap dari data tadi ya, yaitu di sini data nilai tes praktikum SES kelas 4. Nah, di sini diagram lingkaran itu dibagi dua, yaitu dalam bentuk persentase dan sudut. Nah, yang pertama kita bahas yang persentase terlebih dahulu ya. Jadi untuk cari persentase dari diagram lingkaran itu, yaitu ini, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 6 dibagi jumlah siswa. Jadi 8/30 dikali 100%. Diperoleh 26,6%. Kemudian sama 7/30 dikali 100%, kemudian 10/30 dikali 100%, dan yang terakhir 5/30 dikali 100%. Nah, ini hasil persentase dari diagram lingkaran. Lalu menggambarnya seperti ini, diperoleh seperti ini. Data nilai tes praktikum sains kelas 4 ya. Nilai yang 6 itu ada 27%. Ini yang merah ya. Di sini 26,6%. Kenapa di sini 27%, Kak? Nah, kita bulatkan ya. Karena di sini di belakang koma 6, 5 ke atas, maka dia menjadi 27%. Kemudian ini untuk yang 7 itu 23% ya. Ini yang orange. Kemudian yang 8 ini ungu 33%, yang 9 ini 17%. Seperti itu ya untuk diagram lingkaran yang persentase. Lanjut diagram lingkaran yang menggunakan sudut. Nah, tetap ya. Cara mencari sudutnya pun sama, tapi bedanya di sini karena satu lingkaran itu ada 360 derajat. Maka 8/30 dikali 360 derajat. Gitu ya. Sama untuk seterusnya mencari derajat dari lingkaran. Gitu ya. Ini 7/30 kali 360, 10/30 dikali 360, 5/30 dikali 360. Nah, ini hasil dari sudut dalam lingkaran. Lalu gambarnya seperti ini. Ya, untuk mengukur sudutnya ini kita menggunakan busur ya untuk mencari sudut. Jadi yang merah ini untuk nilai 6, orange ini nilai 7, yang ungu ini nilai 8, kemudian yang putih ini nilai 9. Gitu yang mudah ya. Ini jika dijumlahkan semua sudut ini diperoleh 360 derajat. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas latihan soal. Nah, di sini kakak punya latihan soal, yaitu tabungan Ahmad tiap hari selama 1 bulan dalam Rp1 sebagai berikut. Yaitu ini ya data-datanya ya. Ini selama 1 bulan dalam bulan Februari, yaitu ada 28 hari. Nah, soalnya di sini sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, tentukan median dan modus. Kita selesaikan bersama ya. Maka kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Di sini ada nilai tabungan, kita urutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Maka menjadi 400, 500, 600, 800, dan 1000. 400 di sini sebanyak berapa? Kita hitung ya. 400 ada 1, 2, kemudian ada 3. Ya, kita tuliskan 3 di sini.
kemudian selanjutnya 500. Nah, 500 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Kemudian yang 600. 600 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian yang 800. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5. Kemudian yang 1000. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Jadi total semua ini ada 28. Begitu ya untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita cari mean, median, dan modus. Nah, tabelnya tetap ya kita tulis di sini agar mempermudah untuk mencari mean, modus, dan median. Nah, mean di sini karena di sini 400 ada 3, jadi kita jumlah keseluruhan data yang ada pada tabungan Ahmad. Jadi cara menghitungnya yaitu 400 dikali 3 ditambah 500 dikali 8 ditambah 600 dikali 9 ditambah 800 dikali 5 ditambah 1000 dikali 3 dibagi 28. Seperti ini ya. Maka sama dengan 1200 ditambah 4000 ditambah 5400 ditambah 4000 ditambah 3000 dibagi 28 sama dengan 17.600 per 28 sama dengan 628,5. Jadi mean dari data tersebut yaitu 628,5. Kemudian kita mencari modus. Modus itu data yang sering muncul. Nah, data yang sering muncul di situ ada 9. Nah, banyaknya 9 itu diperoleh nilai 600. Jadi data yang sering muncul yaitu 600 sebanyak 9. Nah, sekarang kita ke median. Median itu nilai tengah dari data tersebut sama dengan jumlah data dibagi 2 sama dengan 15. Nah, karena data berjumlah genap, maka nilai tengahnya yakni data ke-14 dan 15 dibagi 2. Maka sama dengan 600 ditambah 600 per 2 sama dengan 600. Begitu ya adik-adik, mudah bukan? Nah, demikian video pembahasan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.